wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, pada sore hari ini kita bertemu lagi untuk menggelar kajian Ramadan edisi ke-5 ya untuk hari ini, bersama dengan Ustadz Didik perdana ya Ustadz di sini. Nanti juga mungkin ada sedikit perkenalan diri dulu ya. Topik untuk hari ini mengenai ini ya, lebih mengenal fikih Ramadan. Oke. Untuk selanjutnya silakan Ustadz untuk memperkenalkan diri dan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan juga muslimat warga pengajian Wina ya, Wapena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur tiada henti-hentinya mari kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, taufik dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, alhamdulillah kita sore hari ini dipertemukan Allah dalam majelis yang sangat mulia di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan 1434 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membingkai kita dalam kebaikan dan menjadi orang-orang yang istimewa insyaallah di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah diminta dan sudah juga siapkan ini karena perdana sore hari ini. Ya, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak tahu. Maka perlu saya memberitahukan terlebih dahulu, meskipun kemarin pagi sudah sebagian ibu-ibu, ada Ibu Dewi, ada beberapa pengajian ya, tadabbur ya. Kemarin sempat kita sudah berkenalan. Mudah-mudahan bagi para hadirin yang mungkin alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu. Insyaallah saya perkenalkan terlebih dahulu, nama cukup panjang tadi ya. Tapi ada yang lebih panjang lagi katanya. Akhirnya catur lebih panjang lagi. Jadi Didik Muhammad Nur Haris, insyaallah dipanggil biasa Pak Didik ya. Orang bilang ini katanya orang Jawa Barat tapi orang Jawa Timur ini. Ya, dari Tuban asalnya, ya dekat Surabaya ya. Kelahiran di sana insyaallah. Kemudian lama 7 tahun di Jakarta ya. Dari 94 ya sampai 2001 ya di Jakarta kuliah sarjana ya. Lalu kemudian hijrah karena ketemu jodoh ya. Karena tadi bagaimana kok bisa ya? Tidak usah heran ya. Garam di laut ya. Asam ya ketemu di kuali katanya orang begitu. Alhamdulillah istri orang Pontianak, jadi akan jadi orang Pontianak ya. Jadi sudah 13 tahun alhamdulillah di Pontianak. Putra sudah 4 orang ya, alhamdulillah. 4, Allah Akbar. Baru 4. Baru 4. Terima kasih. Amin insyaallah. Alhamdulillah sekarang masih dalam studi sesungguhnya.
Jadi semenjak 2008 di Malaysia. Jadi S2 selesai 2011, kemudian lanjut sampai sekarang. Masih S3, mudah-mudahan tahun ini terakhir, mudah-mudahan. Mohon doanya insya Allah. Nah, yang menyelesaikan S3. Insya Allah itu mungkin sedikit perkenalan, dan Alhamdulillah pada tahun ini berkesempatan untuk dapat silaturahim ya dengan kaum muslimin ya, komunitas warga Indonesia di Wina ya, Austria. Mudah-mudahan insya Allah sebagaimana janji Nabi SAW, kalau kita ini suka silaturahim, panjang umurnya, berkah ya, usianya, tambah amalnya, tambah banyak doanya ya. Termasuk juga insya Allah panjang rezekinya dan juga berkah rezekinya insya Allah. Itu jaminan Nabi SAW. Oleh karenanya silaturahim ini penting bagi kita, dan tidak boleh ya kita meremehkan ya. Banyak cerita-cerita di zaman Nabi SAW. Di riwayat Muslim itu ada sebuah cerita dulu ya. Ini sebagai sebuah pembuka bagi bersama untuk memberikan semangat ya bagi kita ya. Ada cerita seseorang yang bertemunya sesaat saja waktu di dunia. Assalamualaikum. Jadi sesaat ya. Tetapi sesaat itu luar biasa ya, penuh keberkahan, dan ternyata menjadi sebab masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya sekedar ketika bertemu lalu dia berkenalan, ternyata dia orang membutuhkan minuman ya. Lalu diberilah minum orang ini. Ya. Ketemu-ketemu ketika di atas jembatan neraka ya. Subhanallah. Ketika Siratal Mustaqim, setiap kita, wa im minkum illa wariduha kana dzalika hatmam maqdiya ya. Dalam surat Maryam itu, dan setiap kita pasti akan wariduha ya, melewatinya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan melewatinya. Kana dzalika hatmam maqdiya, yang demikian itu sudah sebuah ketentuan, kepastian ya. Tidak ada satupun di antara kita. Ya cuma nanti ada yang secepat kilat ya. Ada yang mungkin sambil berlari, ada yang mungkin sambil berjalan, ada yang mungkin sambil merangkak dan lain sebagainya. Tergantung amal kita bersama. Mudah-mudahan kita semuanya seperti kilat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika itulah orang yang diberi minum ini hendak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan yang memberikan minum ini entah karena apa, mungkin ya kita tidak tahu, dia masuk ke dalam neraka. Pada saat itulah kemudian saat ia lewat dipanggil. Yang memberi minum ini memanggil, saudaraku ya. Apa kau gak kenal dulu ketika kita di dunia dulu ya? Siapa kau, kan begitu. Dulu yang kita ketemu sebentar, sesaat, lalu engkau memberi minum aku ya. Engkau memberi minum aku ya. Jadi aku memberi minummu kepadamu gitu. Jadi setelah itulah kemudian dia diingatkan, ada apa gerangan, tolong nanti sampaikan ketika sampai di surga. Jadi yang diberi minum ini mau masuk ke dalam surga ya. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku memiliki seorang saudara ya, yang dulu pernah aku diberinya minum ya. Namun karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Tolong sampaikan kepadanya. Jadi ternyata dalam singkat cerita di hadis riwayat Muslim ini, sang hamba yang memberi minum yang ada dalam neraka jahanam itu lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya perjumpaan ya, pertemuan yang penuh keberkahan meskipun sesaat tetapi menjadi penyelamat ya. Oleh karenanya kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari ini jangan sekali-kali pernah meremehkan sekecil apapun ya nilai amal ya dalam kehidupan. Karena boleh jadi menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya. Siapa sangka hanya bertemu memberi minum lalu masuk ke dalam surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya pertemuan ya. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita ya sebagaimana kita bertemu dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin ya bahwa pertemanan persahabatan karena kebaikan ini terus akan langgeng ya, akan abadi ya. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin.
persahabatan, pertemanan pada hari ini, kelak di hari kiamat, satu dengan yang lainnya menjadi musuh-musuhan, saling menuntut ya, kecuali yang dibangun di atas nilai ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan kita pernah pelit ya untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada sesama ya. Ini yang jarang-jarang kita buat ini ya, jarang kita lakukan ya. Ya. Jadi kita mengatakan uhibbuka fillah, ini adalah bagian dari sunnah ya. Ada hadis dalam riwayat Abu Dawud ya. Kalau kita mengenal seseorang, maka sampaikan, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Mudah-mudahan Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Nah, itu jawabannya. Jadi ini salah satu bentuk ya sarana kita untuk saling mendekatkan hati ya, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik yang disampaikan kepada kami tentang lebih mengenal ya. Fikih tentang Ramadan. Kita coba sedikit kupas masalah fikih. Ya. Fikih ini bahasa Arab tapi sudah mengindonesia juga ya. Dan tidak kurang dari 300 kata bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Makanya kalau belajar bahasa Arab sesungguhnya enggak susah-susah amat ya. Karena terlalu banyak yang sudah teradopsi ya. Ya. MPR itu semuanya bahasa Arab semua itu. Majelis Musyawarat Rakyat itu bahasa Arab semua itu. Majelis bahasa Arab. Ya. Musyawarah bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab juga ra'iyah. Ya, bahasa Arab. Jadi makanya kita dengan bahasa Arab ini sudah sangat dekat sekali ya. Tinggal bagaimana kemudian komitmen kita. Nah, fikih ini juga Bapak Ibu sekalian, dari akar kata bahasa Arab faquha yafqahu fiqhun. Ya, artinya memahami dan mendalami. Jadi kata fikih ini artinya memahami dan mendalami. Dan ini penting bagi kita ya. Jadi kalau kita tidak memahami sesuatu, ya biasanya kita akan mudah sekali ya, tersesat ya. Ya. Ini sebagai sebuah ilustrasi saja ini ya. Ada film sedikit ilustrasi kalau orang nggak paham. Taib, nggak apa. Taib. Nah, jadi tadi ilustrasi kalau orang nggak paham itu linknya. Taib nggak apa. Taib nggak apa sudah. Nah. Jadi ini ceritanya ada orang masuk, ya, orang masuk, lalu kemudian ketika sedang sholat nyari soft tidak ketemu-ketemu, ya, ada yang sudah pernah tengok. Jadi nggak ketemu-ketemu, akhirnya dia nebak begini ya, ditepak begitu ya. Jadi punggungnya ditepak. Ya ketika ditepak begitu biasanya dipukul, biasanya kan mundur kan begitu kan. Tapi ternyata bukan mundur, dia malah mengisi tempat dia. Mengisi tempat dia ya. Nah, setelah dia diisi, orang yang tadinya mundur akhirnya nepak-nepak juga ya. Tapi bukan untuk mengisi lagi, ditamparnya dia. Ini kalau orang nggak pakai fikih ya. Jadi nggak pakai fikih ya. Seharusnya juga sama. Jadi ketika ada soft, kita ingin memasuki soft, sesungguhnya nggak perlu juga ya. Ini kesalahpahaman dan kesalahan yang banyak terjadi juga di masyarakat kita ya. Kalau kita ingin menjadikan orang imam, kita tepuk-tepuk terlebih dahulu ya. Padahal sesungguhnya tidak ada ya dasarnya itu. Jadi nggak perlu ditepuk-tepuk. Jadi cukup kita mendekat lalu kemudian kita takbir. Ya, kita takbir lalu kita sebagai isyarat bahwa kita ini dijadikan sebagai imam. Nah ini sesungguhnya ilustrasi saja kalau tadinya harusnya bisa di link ya. Untuk menunjukkan bahwa fikih itu penting ya. Ya, fikih itu penting untuk kita memahami sebuah ditutup aja. Baik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita ya, tentang pentingnya fikih ini. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, ya, tanda kebaikan seorang hamba,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah yufaqihu fiddin. Dia dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama. Jadi kalau kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengkaji, ya. Kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ringan, ya, untuk memahami masalah-masalah agama, maka itu diantara tanda kebaikan yang hendak Allah berikan kepada kita, insya Allah. Ya. Jadi agar ini menjadi motivasi, ya, bagi kita bersama. Oleh karenanya belajar memahami, ya, terutama lebih-lebih masalah-masalah agama, ya. Karena fikih ini dulu, ya, kalau di zaman Nabi SAW, fikih ini mencakup semuanya, ya. Akidah, ibadah, tafsir, hadis, akhlak, sejarah, ini masuk kepada fikih. Makanya dulu seringkali disebutnya dengan fiqhul akbar. Orang disebut faqih itu menguasai semua. Nah, sekarang ini sudah mengalami penyempitan. Jadi fikih ini bab masalah ibadah saja, ya. Masalah halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh. Nah, ini wilayah fikih, ya. Wilayah-wilayah fikih ini sekarang babnya sempit pada hal-hal yang terkait dengan ubudiyah, ya. Kita hubungan dengan Allah, hubungan antar sesama yang terkait dengan halal dan haram. Makanya orang ahli fikih sekarang yang mereka yang memahami masalah-masalah hukum-hukum agama, tetapi belum tentu paham masalah tafsir, begitu, ya. Belum tentu paham masalah hadis dan lain sebagainya. Nah, ini penyempitannya sekarang, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya fikih ini bagi kita termasuk syarat diterimanya iman, amal, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, dua rukun utama sempurnanya amal kita ini, satu adalah ikhlas, ya. Dan ini kaitannya dengan perasaan dan hati, ya. Jadi ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti contoh. Jadi ada dalilnya, ada contohnya, ada tauladan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masuk lingkup pikiran dan ilmu. Makanya kalau orang ibadahnya ikhlas, tetapi nggak mengikuti contoh, nggak sempurna. Atau sebaliknya, mengikuti contoh, tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya kita selalu mohon kepada Allah setiap kali sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus. Dijawab oleh Allah, siratal ladzina an'amta. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ya, engkau berikan nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu lalu diamalkan. Itu an'amta. Ghairil maghdub, bukan yang dimurkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mereka mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan. Tahu ilmunya nggak diamalkan, itu maghdub. Makanya sebagian tafsir diungkapkan orang-orang Yahudi. Maghdubi kalau di tafsir Ibnu Katsir, orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Karena ternyata orang Yahudi ini dulu adalah bangsa yang dimuliakan Allah. Banyak nabi, banyak utusan. Keturunan nabi-nabi itu ada dalam kaum Bani Israel. Tetapi banyaknya ilmu tidak membuat mereka tunduk kepada Allah. Maka kemudian orang-orang Yahudi ini menjadi simbol, ya, simbol orang yang alim tetapi tidak mau mengamalkan, ya, mengamalkan. Nah, juga bukan ad-dhalin walad-dhalin, yaitu orang yang tersesat. Siapa? Orang yang beramal tanpa landasan ilmu. Nah, makanya ad-dhalin ini ditafsirkan para ulama orang-orang Nasrani. Karena mereka banyak sekali membuat ajaran baru yang tidak pernah diturunkan oleh Allah. Banyak mereka membuat agama tanpa ada petunjuk ilmunya. Maka kalau kita beramal tanpa landasan ilmu, ittiba, mirip-mirip kayak orang
Nasrani. Nah kalau kita punya ilmu, tidak mau beramal, mirip-mirip orang Yahudi. Makanya kita berlepas setiap kali kita sholat, tidak di antara ghairil maghdubi alaihim, juga tidak waladdallin. Maka pentingnya apa? Kita ittiba, kita belajar. Ya, agar tahu petunjuknya. Nah termasuklah dalam masalah Ramadan ini, ya ini dalilnya, kira-kira yang dalam hadis, kalau ikhlas itu innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi setiap amal ini tergantung niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap seseorang juga tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya lillah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan terima. Tetapi kalau selain Allah, ya, maka Allah pun juga akan menyampaikan. Allah tidak pernah pelit, ya. Jadi kalau kita tujuannya dunia, Allah bagi. Ya. Sebab kata Allah, dunia ini terlalu murah, ya. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, andai saja dunia ini senilai satu sayapnya nyamuk, maka niscaya tidak akan aku berikan itu orang-orang kafir seteguk pun air minum. Kalau senilai, tetapi memang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, makanya dibagi murah meriah. Kalau dunia ini murah meriah, manjadda wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi oleh karenanya kalau kita berniat ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini innamal amalu binniyat. Nah, yang kedua tadi ittiba, ini hadisnya riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu tidak ada tuntunannya, maka akan tertolak. Oleh karenanya semangat beramal harus juga diimbangi, disertai dengan semangat belajar. Jadi, semangat belajar. Oleh karenanya Nabi pernah berpesan, orang yang ahli ibadah, ya, 1000 lebih ditakuti, ya. Satu orang ahli ilmu lebih ditakuti daripada 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi tanpa ilmu. Karena kadang-kadang kalau tidak dilandasi oleh ilmu, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hukum puasa hukumnya wajib, ya. Berdasarkan ayat ini yang sering kita baca, ya. Surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Kata-kata kutiba ini artinya apa? Furidho, diwajibkan. Ya, diwajibkan. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, difardukan. Kata-kata furidho di sini. Hukumnya wajib. Makanya bagi yang tidak melaksanakan maka berdosa, ya. Bahkan termasuk rukun daripada Islam. Makanya mengapa Ramadan ini semakin istimewa, karena bertemunya pokok-pokok kebaikannya. Pertama, dia diwajibkannya, dan kewajiban itu nilainya lebih tinggi. Yang kedua, di bulan Ramadan lagi. Jadi istimewanya amal itu kadang-kadang karena waktu, ya, di bulan Ramadan. Yang ketiga, karena termasuk rukun Islam, ya, rukun Islam. Maka mengapa ibadah di bulan Ramadan ini berlipat ganda? Dilipat gandanya karena bertemunya pokok-pokok keistimewaan dan keutamaan tadi. Ya, bulannya, kewajibannya, rukun Islamnya, ya. Sehingga ibadah di bulan Ramadan ini sangat-sangat besar, ya, nilai pahalanya. Kepada siapa diwajibkan? Pertama, kepada Muslim. Ya, wajibnya ini orang Islam. Maka orang kafir tidak wajib berpuasa. Ya, orang kafir tidak wajib berpuasa. Kalau berpuasa hukumnya sah atau tidak sah? Tidak sah. Jadi kalau mau sah, maka silahkan masuk Islam dulu. Makanya amal-amal orang kafir yang belum memiliki iman, di mata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat An-Nur seperti fata morgana. Ya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Ya, orang-orang kafir itu mereka beramal, amal sedekahnya, amal sholatnya, doa mereka, amal ibadah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala seperti fata morgana,
padang pasir ya. Padang pasir. Disangkanya air, setelah didekati tidak ada setitik air pun. Karena tidak sah. Ya. Tidak sah ya orang kafir. Tapi nanti kalau dia masuk Islam, apakah wajib qadha? Kata para ulama, tidak wajib qadha. Jadi Islam itu menghapuskan seluruhnya. Ini salah satu keutamaannya. Orang masuk Islam. Jadi dengan Islamnya seseorang itu ibarat dia kembali putih ya. Tidak tersisa. Ya, yang lalu-lalu semuanya dihapuskan. Termasuk kewajiban-kewajibannya waktu dia masih belum Islam. Misalkan dia wajib puasa, wajib sholatnya semuanya terhapus. Tetapi kalau dia tetap kafir, memang tidak sah amalnya, tidak sah juga kalau dia berpuasa, tapi nanti dapat tanggung jawab ya. Jadi dapat tanggung jawab. Nanti ada siksaan kenapa dia tidak puasa. Ada siksaan di akhirat kenapa dia tidak melaksanakan sholatnya. Ini wajibnya. Yang kedua mukallaf. Mukallaf ini kalau yang sudah terbebani, ya, terbebani. Jadi dalam Islam ada namanya mukallaf, orang yang sudah mendapatkan tanggung jawab beban dan saat itu dia sudah berpahala atau dosa. Ya, maka bagi mereka ini wajib puasa. Oleh karenanya yang belum mukallaf seperti anak kecil sampai dia baligh, yang belum baligh maka tidak ada kewajiban berpuasa. Nah, kalau mereka berpuasa, pahalanya bagi orang tuanya. Ini kata para ulama. Jadi kalau kita ngajarkan, insya Allah tenang saja ibu-ibu ya. Jadi tetap kita mendapatkan pahala bagi siapa? Orang tuanya. Jadi orang tuanya yang mendapatkan pahala. Namanya latihan. Jadi belum baligh. Kemudian orang yang gila ya sampai dia sembuh. Ini juga tidak ada kewajiban. Makanya kalau pengen nggak berpuasa jadi orang gila saja Pak ya. Nyamannya. Tapi nggak nyaman juga nanti Bapak ya. Dalam beberapa riwayat itu disebutkan nanti orang gila itu tergantung Allah nanti. Jadi tergantung Allah di akhirat. Kalau dia sejak lahir sampai meninggal gila terus, puasa nggak sah juga. Sholat nggak ada kewajiban. Ya, maka nanti diuji. Ujiannya nanti. Kalau kita ujiannya sekarang ya Bapak Ibu ya. Ujiannya kita sekarang ini. Jadi kita diuji sekarang dengan perintah dan dengan larangan. Nah, taat maka insya Allah dapat pahala. Tidak taat, maka kita berdosa. Nah orang yang gila ini memang tidak ada kewajiban. Nanti tanggung jawabnya di akhirat. Ujiannya waktu hisab. Tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau diujinya nanti lulus, masuk surga. Kalau tidak, masuk neraka. Tapi nggak nyaman Pak ya. Jadi orang gila ini nggak menikmati. Maka oleh karenanya ini mukallaf ya. Kemudian mampu. Ya, ini juga yang berkewajiban. Oleh karenanya yang tidak mampu ini tidak ada kewajiban berpuasa. Mukim, termasuk mukim, ya, orang yang berada di tempat. Ya. Nah, musafir tidak ada tanggung jawab untuk berpuasa. Ya. Jadi kalau musafir orang yang bepergian yang halal, yang mubah. Tapi kalau bepergiannya untuk maksiat, nggak bisa. Nah, atau bepergiannya siasat, nggak boleh. Gimana? Siasat. Mungkin dia orang kaya, pergi-pergi terus ya. Dia perginya untuk lari dari tanggung jawab. Ya. Karena musafir kan boleh kodok kan begitu. Maka kalau yang mensiasati ini nggak boleh juga begitu ya. Makanya dulu ada cerita begini ya. Ada cerita dulu seorang raja ya, seorang penguasa datang kepada seorang ulama. Ya. Ketika dia bertanya apa? Kan boleh berbuka kalau orang menggauli istri bagi yang sudah berkeluarga kan? Kifarnya 3 kan? Apa itu? 1, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Tidak boleh putus. Yang kedua, memerdekakan budak. Yang ketiga, memberikan makan 60 fakir miskin. Nah ini raja datang kepada ulama, lalu kemudian, wahai kiai, wahai ustadz, syekh, saya menggauli istri saya. Apa kifaratnya? Maka jawabannya apa? Kifaratnya 1, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang bener lah. Saya tahu ada 3 alternatif. Enggak, pokoknya 1 itu.
Berpuasa yang 2 bulan berturut-turut, tidak ada alternatif. Ini namanya orang fakih, ini namanya. Orang fakih itu tahu situasi dan kondisi. Sama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya, yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sudah tua. Dia bertanya, wahai Nabi, kalau kita siang hari bolong, bolehkah kita mencium istri kita? Nah, Nabi tengok ini. Oh, ini orang sudah tua. Kendalinya bagus. Apa jawaban Nabi? Boleh kau mencium istrimu. Ah, begitu. Subhanallah. Lain cerita. Waktu puasa. Siang hari puasa. Datang lagi anak muda. Datang kepada Nabi SAW. Baru pengantin baru. Ya. Wahai Nabi, bolehkah saya mencium istri saya di siang hari bolong? Kata Nabi SAW. Tidak boleh kau. Kok beda? Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Ah, ini namanya kefakihan seorang ahli fikih. Makanya kadang-kadang hukum itu bisa saja berubah. Ya. Hukum di Indonesia belum tentu bisa diterapkan di Austria. Begitupun juga sebaliknya. Ini namanya fakih. Makanya Imam Syafi'i ketika beliau di Irak punya pendapat. Ketika beliau pindah ke Mesir, pendapatnya baru lagi. Makanya disebut dengan pendapat lama dan pendapat baru. Itu namanya fatwa itu bisa saja kemudian berubah karena situasi dan kondisi. Nah, jadi kefakihan seseorang. Makanya ketika ulama ini ditanya oleh sang raja ini, kalau dimintakan untuk memerdekakan budak, oh cuma 1. 100 pun bisa dimerdekakan. Kan begitu kan? Kalau dijawab nanti 60 orang fakir miskin, 100 orang fakir miskin pun bisa dia membayarnya. Makanya kata sang ulama ini, tidak ada lain kecuali 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ya. Tidak ada alternatif lain. Nah ini namanya fakih. Orang yang fikih, bijaksana, tengok situasi dan kondisi. Nah ini musafir ya. Oleh karenanya kalau safarnya dia siasat, tidak boleh ya siasat. Yang batalkan pertama sengaja makan dan minum. Ini jelas ya, sengaja. Di garis bawahi sengaja. Artinya kalau tidak disengaja hukumnya boleh. Ya. Alhamdulillah. Enggak sengaja hadiah ya. Hadiah ya. Tapi biasanya kalau lupa itu sekali ya. Kalau sering kali lupa ini perlu kita setting lagi itu ya. Sengaja makan dan juga sengaja minum. Jadi kalau kita kata orang Pontianak itu disebutnya telajak ya. Malaysia telajak. Jadi kalau telajak makan ya, insya Allah itu rezeki ya bagi kita ya. Ya. Sama kalau kita hukumnya ini puasa kalau di Austria ini harus sering-sering nundukkan pandangan ya. Tapi kalau terlajak memandang itu rezeki. Tapi jangan diteruskan ya. Jangan diteruskan ya. Jadi nanti batal puasa kita ya. Kata Nabi kepada sahabat Ali kan lakal ula wa alaika tsaniyah ya. Bagimu yang pertama, nah yang kedua itu yang memberikan mudarat. Jadi kalau kita terpandang ya itu rezeki. Tapi kalau kita pandang kembali, itu yang baru mudaratnya itu. Ya ini, sengaja makan dan juga minum. Sengaja muntah. Ini juga artinya kalau kita muntahnya tidak sengaja karena sakit, tidak batal. Sengaja muntah. Sengaja mengeluarkan sperma. Ini juga membatalkan. Batalkan. Tetapi kalau kita bermimpi keluar, ya tidak batal. Jadi kalau bermimpi, tidak batal. Ya. Tapi kalau kita sengaja mengeluarkannya, maka batal. Menggauli istri jelas ini, batal. Bahkan ini termasuk dosa besar ya di bulan Ramadan ini. Hah? Kalau ini kayaknya nggak ada sengaja. Sengaja. Kalau yang satu ini nggak ada sengaja. Pasti sengaja. Makanya berat juga ya. Tadi alternatifnya 3 ya. Jadi 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak boleh ada satupun yang jedah ya. Sebulan nggak kuat, apalagi 2 bulan, makanya jangan hati-hati ya, insya Allah. Menggauli istri jelas ya, termasuk juga haid dan nifas. Jadi haid dan nifas ini membatalkan puasa, tetapi para ulama, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita selesai, terutama bagi ibu ini ya, jam 2 begitu ya, jam 2 kita haid begitu, ya tamu datang, maka selebihnya kita menahan diri. Jadi tetap menahan diri. Bukan karena misalkan, wah ini sudah tenang, akhirnya kita makan sepuas kita. Tidak juga ya. Para ulama tetap mereka mengatakan bahwa menahan diri ya, ketika sudah datang ini, insya Allah.
Baik, nanti kita akan banyak tanya jawab saja. Yang dianggap batalkan tapi nggak batal ini ya. Para ulama katakan mencicipi makanan. Tapi jangan mencicipi sekarang. Yang dianggap membatalkan tapi nggak batal. Khususnya bagi ibunya. Ya, kenapa para ulama mengatakan karena memang keperluan mereka ya untuk mencicipi. Sebab kalau enggak nanti gimana nanti rasanya. Ya. Nah, para ulama memakruhkan kalau tidak ada tuntutan. Cicip-cicip saja begini. Cicip biasa. Jadi mencicipi tidak membatalkan, tetapi kalau tidak ada keperluannya, hukumnya makruh ya. Termasuk juga mencium dan mencumbu istri. Ini insya Allah tidak membatalkan. Asal satu tadi syaratnya, dari dua hadis tadi itu digabungkan oleh para ulama bisa mengendalikan diri. Jadi kalau kita bisa memberikan jaminan, nggak masalah. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan jaminan, jangan coba-coba ya, bermain api. Jangan coba-coba bermain api. Kemudian berpagi-pagi junub, ini juga nggak batal. Berpagi-pagi junub, misalkan malam harinya kita junub, lalu tertidur, bangun-bangun, sudah subuh ya tiba. Apakah kita melanjutkan puasa atau tidak? Lanjutkan puasa. Mandinya setelah kita subuh itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi ini juga termasuk yang dianggap batalkan tapi tidak batal. Suntik nggak batal insya Allah. Jadi suntik ini tidak membatalkan. Kecuali para ulama yang dianggap membatalkan adalah kita infus ya, karena itu dianggap makanan. Ya, infus ya, makanan. Bercelak ini juga boleh. Ya, bercelak. Termasuk juga tetes mata tidak batal. Ya, tidak batal. Bercelak itu ini kalau biasanya orang Arab itu memasukkan sesuatu ya. Di dalam mata biasanya, di dalam mata. Ini juga tidak batal. Sikat gigi insya Allah. Nabi SAW beliau bersiwak tidak terhitung. Kata Siti Aisyah. Beliau bersiwak tidak terhitung. Makanya orang yang berpuasa boleh kita bersikat gigi. Apalagi dalam kondisi berpuasa, bau mulut berubah, maka tetap saja kita bersiwak gigi. Tetapi tidak menyangatkan. Lalu gimana itu Ustadz? Katanya kan baunya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi kan begitu kan. Itu di hadapan Allah. Kalau di depan manusia tetap saja bau kan begitu. Makanya sikat gigi kan begitu kan. Tetap saja bau kan. Jadi harus tetap saja kita sikat gigi ya. Jangan kemudian kadang-kadang ini ada di antara kaum muslimin yang menggunakan hadis ini salah alamat. Akhirnya tidak mau tidak mau sikat gigi. Ya, tidak mau bersiwak begitu. Dengan alasan apa? Itu baunya artinya apa? Dalam anggapan dia makin bau, makin wangi begitu. Wah ini bahaya ini pemahaman seperti ini. Padahal bukan seperti itu ya. Wah bukan seperti itu. Memang itu sebuah konsekuensi, tetapi insya Allah dinilainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa ya. Nah makanya insya Allah silakan sikat gigi asal tidak menyengatkan. Bekam ini juga tidak masalah ya. Berbekam. Jadi bekam di bulan Ramadan insya Allah tidak membatalkan ya. Tahu bekam? Istilah bekam mengeluarkan darah itu ya. Biasanya sekarang sudah jadi tren juga ya. Pengobatan alternatif di Indonesia sangat banyak sekali. Di mana-mana menjadi alternatif. Sebulan sekali lah minimal itu berbekam ya. Itu sebagian menganggap seperti mengeluarkan dengan sengaja seperti muntah. Tapi sesungguhnya tidak ya. Nabi SAW pernah berbekam beliau sedang berpuasa. Baik, sunah-sunah puasa secara umum saya cepat saja ini, segera berbuka ya. Berdoa ketika berbuka nanti insyaallah berbuka dengan kurma ya. Kita awali dengan kurma nanti insyaallah. Mengakhirkan sahur. Jadi afdalnya seperti itu. Jadi diakhirkan kira-kira sejarah 50 bacaan ayat Al-Qur'an ya. Jadi 50 ya, sekitar 20-an menit lah kita sampai menjelang azan subuh ya. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, menghidupkan malam ya dengan qiyam, banyak bersedekah, i'tikaf, termasuk juga umroh ini termasuk sunnah ya. Kalau kita berkesempatan punya lebih dana ya, umroh di bulan Ramadan ini sama dengan berhaji bersama Nabi. Makanya kalau di bulan Ramadan ini luar biasa ya. Banyak orang yang berumroh ya. Yang boleh tidak berpuasa ini. Pertama, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Faman kana maridhan ini, orang yang sakit ya. Boleh tidak berpuasa ya. Boleh tidak berpuasa tapi qada ya.
Yang boleh tidak berpuasa gantinya qadha, bukan fidyah. Siapa mereka? Sakit yang ada harapan sembuh. Ini wajib qadha. Berdasarkan ayat 184 itu ya. Musafir. Jadi musafir itu wajibnya qadha. Tidak boleh orang musafir fidyah. Ya, qadha ya. Kemudian orang yang haid dan nifas juga qadha. Haid dan nifas qadha. Jadi wajibnya qadha. Ustaz, kalau nanti tahun depan misalkan yang terutama yang nifas ini ya. Nifas ini kan karena melahirkan ya. Kalau tiap tahun dia hamil begitu, nggak sempat lagi qadha ya. Insyaallah kata para ulama, kalau memang bukan karena keteledoran, maka cukup dia mengqadha saja, meskipun sampai kapanpun dia berkesempatan. Jadi kalau tahun depan nanti hamil lagi misalkan ya, yang qadha tahun lalu masih belum selesai, hamil lagi misalkan, dapat utang lagi, nanti kita bayar lagi. Makanya tidak haid dan nifas itu tidak ada dengan fidyah, tetapi dengan qadha ya, dengan qadha ya karena nifasnya. Cuma kalau karena teledor memang ada konsekuensi dengan kifarat ya. Wajib qadha juga dibayar dengan kifarat ya. Kalau sampai Ramadan berikutnya belum sempat terbayar. Jadi sampai Ramadan berikutnya belum terbayar, lalu kemudian dia masih punya utang, para ulama katakan wajib qadha, wajib fidyah. Double. Jadi wajib qadha dan wajib fidyah. Boleh tidak berpuasa? Fidyah. Orang yang sudah tua. Ini tidak ada qadha ini. Karena sudah sangat tua kan. Jadi wajibnya fidyah. Kemudian siapa? Wanita hamil dan menyusui. Ini fidyah. Fidyah. Tidak wajib qadha. Meskipun ini perdebatan yang sangat panjang, tapi insya Allah saya sampaikan yang dirojihkan ya, dikuatkan oleh para ulama, wajibnya adalah fidyah. Yaitu sehari membayar satu sok makanan. Satu sok makanan. 510 gram. Ya, 510 gram atau sekadar orang makan kenyang sehari itu. Sekadar makan orang kenyang. Jadi sebanyak yang kita tinggalkan. Kemudian sakit yang tidak ada harapan sembuh, ini juga wajibnya adalah fidyah ya insyaallah. Baik. Saya kira itu mungkin sambil menjelang buka puasa kita buka langsung diskusi insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan ceramah dari Ustadz Didik mengenai fikih. Kemudian kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Kita akan punya 10 menit waktu untuknya jawab. Silakan apabila ada yang ingin bertanya mengenai apa yang dibicarakan hari ini. Ya, silakan Bu. Mu'allaf sudah masuk dalam kelompok Islam Ibu ya. Jadi dia sudah masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam mu'allaf maka dia berkewajiban. Meskipun bahwa kita bertahap ya. Kita ketika terhadap mu'allaf ini sama seperti Nabi SAW ketika beliau menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ya. Engkau akan datang kepada orang ahlul kitab yang baru masuk Islam ya. Maka ajarkan pertama kali syahadat. Kalau dia terima maka ajarkan dia sholatnya. Ketika dia terima maka ajarkan dia ada puasa Ramadan. Artinya kita bertahap ya. Oleh karenanya ketika misalkan seorang mu'allaf memang belum sholat ya begitu ya Ibu ya. Belum sholat dia berpuasa, insya Allah sah. Jadi sah insya Allah. Mu'allaf sudah masuk dalam kelompok orang muslim. Insya Allah. Cuma ya kita bertahap tadi ya. Ketika sholat pun mungkin dia baru bisa misalkan zuhur sementara. Ya. Baik. Ya. Insya Allah. Jadi dengan adanya Islam maka dia sudah punya iman dan iman ini adalah modal dia insya Allah diterima dan dinilai ya, semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nikmatnya kalau kita
memiliki iman ya. Jadi semua di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Makan, minum, tidur kita semuanya ya. Jadi insyaallah mualaf sudah ada kewajiban untuk berpuasa ya ketika dia mampu dan mulai belajar insyaallah. Silahkan yang lain. Dari bapak-bapaknya. Dulu yang baru datang silakan mau tanya. Saya baru datang, Pak. Tapi saya lihat itu satu. Ya. Sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya. Apa yang harus memenuhi syarat itu? Karena ada misalnya, katakanlah yang sakit mah ya. Dia punya harapan untuk sembuh. Tetapi mungkin pada saat itu dia tidak akan mampu untuk menyelesaikannya pada hari itu. Tapi dia punya harapan untuk sembuh. Nah, kategori di situ apa? Jadi kalau yang sakit ada harapan sembuh, maka dia masuk kelompok qadha. Jadi boleh dia berbuka, tapi nanti diganti pada hari yang lain. Jadi sakitnya, tetapi yang dimaksud di sini adalah yang tidak ada harapan sembuh ini karena memang atas vonis ya dokter misalkan, memang ini sakit yang sudah menaun, tidak mungkin ada kesembuhan ya. Dalam kondisi seperti ini maka dia fidyah. Jadi fidyah membayar satu harinya tadi ya, satu sok atau sekitar 510 gram ya makanan. Yang tidak ada harapan sembuh. Artinya misalkan memang sudah divonis bahwa ini sakit tidak akan sembuh ya, berdasarkan deteksi dokter diagnosanya misalkan. Jadi insya Allah dalam kondisi seperti ini maka dia membayar fidyah. Oke. Ya. Ya enggak. Nah, pada waktu yang tahun lalu demikian, tapi waktu pas kita pakai membeli zakat ya, kemudian kita bertanya apakah ini bisa fidyah? Diukurnya dengan fidyah. Atau bisa kodo, bisa fidyah. Sesungguhnya asasnya yang mesti orang sakit itu qadha. Berdasarkan ayat tadi kan? Jadi ayatnya jelas faman kana minkum maridhan, barang siapa yang sakit, ya, marid ini kan sakitnya, atau mereka pergi fa'iddatun, maka bilangan-bilangan hari yang lain. Artinya qadha. Jadi ini artinya hukum asalnya, hukum dasarnya adalah qadha. Sakit adalah qadha. Tetapi ketika sakitnya ini tidak ada harapan sembuh, maka boleh fidyah. Ini keluar dari yang normal ya, keluar dari asal ya. Insyaallah. Jadi kalau misalkan ibu sakit mah yang kira-kira menaun seperti itu ya, menaun dan sesungguhnya tetap kembali kepada semula, ya, tetap kembali kepada semula, yaitu kita qadha ketika misalkan ada kesempatan di hari-hari lain dalam 11 bulan misalkan dia bisa berpuasa, itu yang lebih utama ya. Tetapi kalau misalkan memang secara diagnosa sulit untuk sembuh ya dan tidak mampu, ya kembali kepada hukum yang kedua, pengecualian orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh membayar fidyah. Insyaallah. Baik. Ya insyaallah. Terima kasih. Silakan, Pak Jat. Berkaitan dengan orang yang meninggal tapi belum sempat menyelesaikan qadha puasanya. Saya pernah baca bahwa ahli warisnya juga mesti membayarkan itu karena hutang kepada Allah lebih hak untuk dibayar ketimbang hutang kepada manusia yang lain. Nah, masalahnya bagaimana kalau misalkan kita tahu bahwa almarhum misalnya itu memiliki hutang tapi kita tidak tahu berapa bilangannya gitu misalnya. Bagaimana gitu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi termasuk di antara ibadah yang digantikan yang boleh. Jadi kita dalam ibadah ini Bapak Ibu sekalian ada yang disebut dengan istilah tauqifiyah ya. Kita mengikuti tadi contoh tadi ya. Kadang-kadang tidak bisa kemudian kita samakan semua. Ada ibadah-ibadah yang boleh digantikan. Misalkan yang jelas di antaranya adalah puasa. Kata Nabi SAW dalam riwayat Aisyah itu disebutkan man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyuhu ya. Jadi barang siapa yang meninggal dan dia memiliki kewajiban berpuasa, maka shama anhu waliyuhu. Ahli warisnya lah yang memuasakannya. Jadi boleh. Jadi kalau kita tahu misalkan orang tua kita, ayah atau mungkin ibu kita, atau mungkin saudara kita, karib ya, kerabat kita meninggal, maka sesungguhnya boleh sedang misalkan mengqadha tidak mungkin, membayar fidyah ya.
tidak mungkin ya, misalkan tidak mampu, maka boleh dipuasakan oleh ahli warisnya. Jadi ahli warisnya memuasakan sebanyak yang dia tinggalkan. Tetapi kalau dia tidak mengetahui, ya kira-kira kita bangun yang yakin. Kita bangun yang yakin. Dalam pandangan agama kan, kalau kita ragu itu dibangun yang yakinnya. Misalkan kita jumlah rokaat ya, 3 atau 2 yang kita tertinggal, pilih yang mana? 2 atau 3? Yang yakin 2. 3 itu masih belum yakin. Makanya ambil yang paling sedikit, yang yakin. Maka begitu pun juga misalkan ini kira-kira berapa ini? Seminggu. Ya ambil kira-kira yang paling yakin. Ya. Seminggu ya sudah, kita seminggu. Kita membayarnya. Kita memuasakannya. Jadi ini ibadah yang memang insya Allah boleh digantikan. Kemudian juga ada lagi ibadah haji. Haji juga boleh digantikan. Makanya kita kenali dengan haji badal. Yang paling berhak untuk menjadi haji badal adalah ahli waris. Ya, ahli waris itu yang paling utama. Ya, meskipun ini sekarang agak menjadi bisnis juga ya, haji badal bisa membayar dengan 2.000 sekian juta begitu yang dihajikan oleh orang lain, dan itu jadi bisnis juga di Saudi itu banyak begitu, menawarkan badal begitu ya. Kadang-kadang badalnya pun bukan 1-2 orang, 10 orang dibadalin 1. Nah, ini parah juga ini ya. Kadang-kadang jadi bisnis yang seperti ini. Padahal yang paling utama adalah ahli waris, dan juga syarat yang kedua adalah dia sudah berhaji. Dia sudah berhaji. Selain daripada 2 ini, maka tidak ada kita gantikan. Tidak bisa kemudian kita analogikan. Kalau begitu kita ada sholat badal. Tidak ada. Sholat badal tidak ada. Atau mungkin yang jelas yang sampai ya insya Allah amal ibadah orang lain, misalkan puasa ada hadisnya, haji juga ada hadisnya, kemudian sedekah juga ada hadisnya. Nabi SAW kadang-kadang beliau itu suka bersedekah atas nama Khadijah. Ya. Jadi kata baginda Nabi SAW, aku ingin membangun silaturahimnya. Jadi apa yang sudah disambungkan oleh teman-temannya Khadijah ingin tetap dijalin. Dengan cara apa? Disambungkan sedekahnya. Makanya dari hadis ini kemudian boleh kita berkorban untuk atas nama orang yang sudah meninggal. Kita berkorban misalkan atas nama orang tua kita, kita sebutkan namanya, boleh. Ya. Yang ada dalilnya seperti ini boleh ya. Sebab ada dikenali di beberapa literatur itu ada disebut dengan sholat hadiah. Apa itu sholat hadiah? Dia sholat untuk orang tuanya sudah meninggal. Tidak bisa ini. Jadi perlu ada dalilnya. Oleh karenanya ibadah-ibadah yang sifatnya madhah seperti ini. Termasuk puasa insya Allah diperbolehkan. Mengqadha boleh. Menfidyah juga boleh sesungguhnya. Jadi artinya kan ketika orang sudah meninggal tadi masuk kategori orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kan begitu kan? Orang sakit nggak ada harapan sembuh, maka boleh kita membayarkan yang fidyah. Tetapi kalau misalkan fidyah tidak bisa, maka ahli warisnya diperbolehkan untuk mengganti. Insya Allah. Baik, untuk sesi tanya jawab sementara diakhiri dulu karena kita masih ada beberapa agenda lagi. Untuk kemudian nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita akan ada sesi tanya jawab kedua, Mas ya? Setelah atau ada? Ya, insya Allah nanti jam 10 setelah kita makan malam, setelah berbuka kita akan teruskan lagi sesi tanya jawabnya apabila masih ada yang mau bertanya. Sebagai ringkasan, tadi disampaikan bahwa salah satu manfaat dari silaturahmi itu adalah untuk juga menghindarkan kita dari siksa api neraka. Tadi diceritakan ada satu kisah di sana. Kemudian makna dari fikih itu sendiri terutama adalah sebagai salah satu syarat diterimanya amal kita, fikih dan ikhlas. Kemudian tadi juga diceritakan tentang tanda kebaikan dari seseorang itu adalah mudah dalam mempelajari agama ya Ustaz. Kemudian juga tadi diceritakan mengenai apa saja yang membatalkan, tidak membatalkan puasa, apa yang disunahkan, dan kemudian mengenai siapa dan bagaimana kondisi orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ada yang mau ditambahkan lagi? Oke. Untuk kajian hari ini cukup sampai di sini. Kemudian acara selanjutnya langsung Mas Aca aja. Oke, saya serahkan pada Mas Aca.